Terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan akhir tahun ini. Jadi yang saya hormati pembimbing ini sudah lama ini teman lama saya Pak Bambang Yuli sudah lama ini ya, dan Bu Pertiwi serta ini Mas Nur Taufik sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Matur nuwun. Ini ada Pak Budi juga sudah online. Eh, Mas Hastomo yang selalu setia mendampingi untuk semua mahasiswa MIL dan yang baik kelas maupun yang diujikan. Siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari proposal tesis Saudara Nur Taufik yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Limbah Tahu Bakso berbasis sirkular ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan mitigasi lingkungan studi kasus di Kota Semarang. Untuk itu dipersilahkan, mungkin tidak usah lama-lama, 15 menit cukup begitu. Silakan Mas Nur Taufik. Siap, Prof, atas waktunya yang diberikan kepada kami. Pertama-tama saya berucap terima kasih. Izin. Pertama-tama saya berucap terima kasih kepada Prof Indah yang sudah membuka ujian seminar proposal yang telah hadir secara online, kepada Bapak Dr. Budi Warsito SSI, MSI, kepada dosen pembimbing kami yang pertama Prof. Dr. Insinyur Bambang Yulianto DIA yang berkenan hadir dalam sidang ini. Yang kedua kepada Ibu Insinyur Pertiwi Andarani ST MT MN PhD IPM. Tidak terlalu lama, dengan berucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai atau memaparkan secara singkat dari proposal yang telah kami buat. Izin. Dari izin. Dari judul yang telah kami buat, dari latar belakang diagram realita industri tahu bakso untuk kasus di Kota Semarang atau untuk penelitiannya di Kota Semarang, ini sangat berkontribusi karena dari tahu bakso terkenalnya Semarang adalah untuk oleh-oleh. Itu yang pertama dari sektor strategis kontribusi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Di sini tahu bakso merupakan yang sangat diminati oleh masyarakat baik yang ada di Semarang maupun di luar Semarang atau dari traveling yang datang ke Semarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari kondisi existing, lebih dari 150 unit usaha di Semarang itu belum didukung oleh sarana pengolahan sisa produksi yang memadai. Data tersebut kami dapat atau kami lihat dari data DLH Kota Semarang tahun 2023. Kemudian dari kondisi tersebut, dampak yang sangat terasa atau warga sekitar itu adalah bau yang menyengat dari radius kurang lebih diameter antara 100 sampai 500 itu terasa sangat menyengat waktu produksi. Kemudian dari perubahan warna air ini adalah air sungai yang imbas dari buangan limbah cairnya. Kemudian dari dampak penurunan kualitas air ini adalah karena di sekitar pabrik itu merupakan ada belik istilahnya sumber, tapi yang kemudian berubah difungsikan menjadi sumur bor untuk atletis warga sekitar Gayam Sari.
Kelurahan Sidangguo, Kecamatan Tembalang. Untuk latar belakang selanjutnya, diagram analisis realita yang kami bandingkan dengan baku mutu limbah cair tahu berdasarkan Pergub Jateng nomor 5 tahun 2012 dan penelitian terbaru. Realita pencemaran ini kami ambil case-nya dari Wonogiri yang ditulis dengan Hardianti tahun 2023, didapatkan BOD 3.481 mg per liter. COD-nya juga mencapai nilai 4.583 mg per liter. Studi kasus dari Grobogan yang dengan penulis Hartini tahun 2024 didapat BOD 3.667 sampai dengan 4.933 dengan COD nilainya mencapai 7.668 sampai 9.736 mg per liter. Untuk dibandingkan dengan baku mutu lingkungan, Pergub Jateng nomor 5 tahun 2012, BOD dan COD yang didapat adalah BOD-nya 30 mg per liter dan COD-nya 100 mg per liter. Kemudian dari case studi Wonogiri dan Grobogan didapatkan dampak juga hasil atau dampaknya ini bau menyengat, tinggi pencemaran, semua data jauh melampaui baku mutu yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan Pergub Jateng nomor 5 tahun 2012. Dampak dari penurunan air tanah juga semacam didapatkan, dan BOD COD kita buatkan diagram pembanding yang terlihat begitu tinggi sekali, istilahnya dari baku mutu Wonogiri dan Grobogan. Memang dari Grobogan terlihat lebih tinggi didapatkan. Untuk rumusan masalah kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama, bagaimana karakteristik limbah padat dan cair dari proses produksi tahu bakso di Desa Gayamsari, Kelurahan Sidangguo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Untuk yang kedua, bagaimana potensi penerapan konsep sirkular ekonomi dalam pengolahan limbah tersebut. Sedangkan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalisasi pengolahan limbah tahu bakso berbasis sirkular ekonomi. Untuk tujuan penelitian ini masih dalam bab 1, poin 1-nya menganalisa karakteristik limbah padat dan cair hasil proses produksi tahu bakso. Untuk yang kedua, mengidentifikasi potensi penerapan konsep sirkular ekonomi dalam pengolahan limbah tahu bakso. Poin yang ketiga merupakan strategi optimalisasi pengelolaan limbah tahu bakso berbasis sirkular ekonomi melalui analisis parameter C/N, BOD, dan COD guna menentukan alternatif pemanfaatan limbah yang bernilai tambah. Nanti yang bernilai tambah ini seperti dari limbah padat, nanti yang akan digunakan adalah produknya pakan atau pakan ternak atau pakan ikan, terus kemudian ada pupuk organik. Dari landasan teori, secara teoritis penelitian ini berlandaskan pada konsep sirkular ekonomi yang mengubah paradigma yang tadinya ambil, pakai, terus buang menjadi sistem sirkular tertutup. Prinsip utama adalah dari 9R, melalui dari reduce hingga recovery. Dalam konteks industri tahu bakso, prinsip recycle dan recovery dapat diterapkan untuk mengubah limbah cair menjadi biogas, sementara prinsip reuse dan repurpose diterapkan untuk mengolah ampas tahu yang kaya protein berkisar
dari 23 sampai 26% dan serat kasar mencapai 65%. Hal ini telah ditulis oleh Yulistika pada tahun 2023. Menjadi pakan ternak atau produk pangan alternatif. Ini juga pernah diteliti oleh Bidura pada tahun 2023. Adapun daftar referensi utama yang dari penelitian ini adalah dari Poting, Hardianti, Hartini, Yulistika, Bidura, dan masih ada yang belum saya cantumkan dalam paparan ini. Dari kerangka konseptual, ini masuk ke bab 2, kerangka konseptualnya. Dari input, karakteristik limbah. Ini yang jadi poin adalah BOD, COD, TSS, dan pH. Kemudian masuk ke analisis pemanfaatan dari nilai ekonominya, sirkuler ekonominya nanti berdasarkan dari prinsip 9R. Kemudian ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini nanti akan kami menggunakan dari LCA dan triple bottom line. Kemudian dari output, strategi implementasi pengelolaan limbah berkelanjutan. Kemudian masuk ke bab 3, merupakan metode penelitian. Dari lokasi penelitian bab 3 ini, Kelurahan Gayam Sendangguo yang menjadi tempat pabriknya merupakan kampung atau desa Gayam Sari Selatan, masuk dalam Kelurahan Sendangguo. Nah, dari lokasi penelitian merupakan awalnya industri yang kapasitasnya kecil, kemudian bertambahnya tahun, bertambahnya konsumen, tahu bakso yang bernama tahu bakso berkah ini untuk produksinya meningkat. Cuman dalam hal ini kami belum sampai mendalam ke produksinya karena masih tahap proposal. Nanti akan kami jadwalkan untuk penelitian lebih lanjut ke pabriknya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixer method atau metode campuran dengan desain deskripsi analitik. Yang objeknya antara lain dari limbah cair, limbah padat, dan aspek sosial. Kalau dari limbah cair ini merupakan sisa dari produksi, sedangkan dari limbah padatnya merupakan dari ampas dan sisa bahan yang digunakan untuk produksi tahu bakso. Kemudian dari aspek sosial merupakan persepsi pelaku usaha atau pemilik pabrik dengan warga sekitar dengan radius kurang lebih 100 sampai 500 meter dari lokasi pabrik. Nah, untuk metode pengumpulan data kami rumuskan dengan pengumpulan data primer, untuk yang kedua sekunder. Sedangkan untuk primer kita akan uji laboratorium dari limbah cair, poinnya adalah dari pH, BOD, COD, TSS, suhu di lokasi. Kemudian dilanjut ke uji laboratorium dengan limbah padat, nanti yang akan kita teliti merupakan dari protein, serat kasar, dan kadar air, serta wawancara dan observasi. Nah, data operasional produksi dan pada dampak sosial nanti akan kita jabarkan dalam hasil penelitian. Kemudian untuk data sekunder merupakan dari sumber eksternal, studi literatur, data dari DLH, serta regulasi terkait. Kemudian untuk analisa data, teknik analisa data kami analisanya menggunakan kuantitatif, merupakan membandingkan hasil uji lab nanti yang akan hasilnya apa dengan baku mutu yang sudah ada dengan Perda Jateng nomor 5 tahun 2012. Kemudian ada analisis potensi, merupakan perhitungan stoichiometri untuk estimasi produksi nilai nutrisi pakan. Kemudian dilanjut
dengan analisis kualitatif merupakan analisis tematik hasil wawancara untuk memahami kendala dan persepsi. Untuk yang selanjutnya dengan analisis lanjutan. Ini merupakan dengan LCA, batasan get to get, kemudian analisis triple bottom merupakan dari poin ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nanti untuk luaran penelitian di bab 3, masih dalam bab 3 ini merupakan penelitian ini menargetkan luaran utama publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta A, Sinta 2 atau 3. Untuk kemarin sempat diskusi dengan Mil, diminta untuk yang Sinta 2. Demikian paparan singkat yang dapat kami sampaikan kepada dosen penguji maupun dosen pembimbing. Untuk selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari dosen penguji dan dosen pembimbing untuk peneliti, yaitu kami dapat nanti kepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Taufik, bisa disiapkan catatan. Kalau perlu nanti recording dari MS Team nanti bisa diminta ke Mas Has untuk bisa didengarkan. Baik, untuk yang siap Prof, sarannya nanti akan kami laksanakan. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya izin mempersilahkan Bapak Dr. Budi Warsito, apakah sudah bisa standby untuk menguji? Monggo Pak Budi. Oke, Prof. Indah. Punten ini saya tak. Nggih, matur nuwun Prof. Indah atas waktunya. Nggih, izin saya duluan ini nggih. Nggih, monggo. Yang terhormat ini Pak Prof. Bambang sebagai tim pembimbing Pertiwi Andarani dan Mas Nur Taufik ya. Yang pertama saya menyampaikan selamat dulu ya, apresiasi sudah menyusun proposal dengan sangat baik ya, dan hari ini sudah bisa diseminarkan gitu. Yang pertama terkait dengan tata tulis dulu ya, ini Mas Nur. Saya melihat masih ada beberapa kesalahan ya, misalnya tata kalimat, ada kata sambung di awal kalimat ya, sehingga misalnya itu kan kata sambung ya, yang harusnya menyambungkan dua statement begitu. Misalnya, saya belum makan sehingga lapar kan gitu ya. Nah, ini sehingga di awal kalimat. Kemudian ada et al itu kan seperti DKK itu ya, itu enggak pakai koma maksudnya. Dan beberapa yang lain nanti bisa dicek kembali ya untuk tata tulis dan bahasa gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan ini metodologi, sebenarnya lumayan banyak ini yang akan dikerjakan ya. Kita lihat mulai dari ini kan mixture ya, mixture campuran ya antara kuantitatif kualitatif ya, semua mulai dari uji lab, kemudian ada penelitian kualitatif juga dilakukan gitu. Nah, ini yang ada LCA juga yang mau dikerjakan, ini agak lumayan banyak yang dikerjakan. Nah, hanya saya belum melihat ini keterkaitan antar penelitian yang akan dilakukan ya. Seperti misalnya untuk uji lab nanti kan akan mengukur BOD, COD dan kualitas air limbah ya. Itu nanti kan mestinya akan mendapatkan hasil yang mungkin ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan baku mutu misalnya. Kemudian di sisi yang lain akan mengukur optimalisasi ya pengelolaan limbah berbasis sirkular ekonomi. Lah ini kaitan antara pengukuran kualitas air limbah dengan sirkular ekonomi
sepertinya belum nampak, sepertinya ya yang saya tangkap dari proposal ini gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan satu diagram atau semacam itu ya, yang menjelaskan nanti untuk keseluruhan tahapan penelitian ini supaya bisa menyambung begitu. Nah, karena yang tertulis kan baru di diagram kerangka pikir itu ya, yang semua panah-panah gitu ya sampai ke akhir ya. Tapi mengaitkannya seperti apa itu belum jelas gitu. Termasuk juga nanti di LCA, apakah yang akan dilakukan di LCA ini kaitannya dengan tadi pengukuran kualitas air, kemudian tadi circular economy, ini belum begitu jelas ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan ke saya ini supaya nanti proposalnya juga lebih jelas ketika kita membaca, oh ini mengaitkannya seperti apa gitu ya, Mas Nur ya. Siap. Tuh. Kemudian pengukuran efisiensi misalnya ini mengukur efisiensinya bagaimana Mas? Nanti coba mungkin yang tadi komentar saya yang pertama sama yang ini efisiensi tadi bisa ini dulu ditanggapi dulu. Silakan. Siap, atas waktunya, terima kasih Pak Budi atas masukan sebelumnya. Terus kemudian akan kami coba menjawab dari metodologi untuk dari LCA nanti keterkaitannya untuk efisiensi, mohon maaf, untuk efisiensi yang dimaksud keterkaitan efisiensi tersebut adalah dari limbah padatan itu nanti yang tadinya dibuang atau tidak digunakan oleh pemilik pabrik itu nanti akan difungsikan menjadi salah satunya pakan ternak, atau kalau kemarin sempat kami datang ke lokasi itu masih diuji coba dengan pakan ikan lele, karena di depan rumah pemilik pabriknya itu disiapkan ukuran kolam itu sekitar antara 70 kali 2 meter, itu ada jenis ikan lelenya, dan dari limbah padat hasil produksi pembuatan baksonya ya sebelum dicampur menjadi dengan tahu, sebelumnya untuk produksinya yang diproduksi dalam pabrik itu adalah bakso. Sedangkan dari tahu itu merupakan didatangkan dari Ungaran yang nantinya akan dikombinasi tahu dengan bakso ya, sedangkan baksonya ini diproduksi di pabrik tersebut. Nah, sisa dari atau limbah padatan dari produksi bakso itu yang nantinya efisiensinya digunakan untuk pakan ternak, pakan ikan lele yang kemarin sempat diinformasikan oleh pemilik pabriknya. Itu sudah ada itu di proposal. Di proposal berbunyi pakan ternak, masih pakan ternak, Pak Budiman izin. Ya. Ya nanti ini ya sempurnakan lagi itu. Karena dari peneliti sebelumnya itu didapatkan atau digunakan pakan ternak. Nah, dari yang kami teliti di pabrik tahu bakso ini yang di Desa Gayamsari, Kelurahan Sendanggo ini, kemarin dari pemiliknya saya lihat di lokasi masih atau sudah menyiapkan kolam lele ya, biarpun masih ukurannya nggak terlalu besar,
Tapi di situ untuk pakan lelenya diambilkan dari sisa bakso, produksi baksonya tersebut. Mohon izin. Ya. Baik, kemudian yang untuk LCA ini nanti apa? Gate to gate atau cradle? Kalau dari LCA itu kan ada, kalau tidak salah ada 3 mesin produksi. Di situ dari proses awal dilihat dari kapasitas listrik, energinya di situ. Cuma nanti konsepnya belum kita bikin secara rinci, cuman secara gambaran umum ini dari 3 mesin itu atau 3 mesin produksi dari pabrik tersebut, diantaranya ada energinya itu menggunakan berapa, listriknya berapa, terus nanti penggunaan airnya juga berapa dalam 1 hari, kemudian didapatkan dari produksi itu limbahnya berapa kapasitasnya, karena memang saya belum masuk sampai sana, ini masih dalam gambaran umum. Secara nanti misalkan sudah masuk ke hasil, nanti akan kami coba secara rinci. Gitu. Mohon izin Pak Budi, bila ada tambahan bisa nanti untuk masukan kepada kami untuk perbaikan atau untuk kami tambahkan dalam penelitian. Oke, berarti yang ya gate to gate ya sepertinya ya. Sebentar, ini satunya saya harus komentar sebentar. Halo, okay. Maaf ini tadi. Siap. Yeah. Yang LCA gimana tadi, Mas? Untuk LCA dari batasan gate to gate-nya, kalau kami kemarin sekilas masih melihat dari luar pabrik, karena kami memang belum masuk secara langsung, masih karena pabrik dengan rumah pemilik pabrik itu berseberangan. Nah, awal kami datang ke lokasi itu kita mendatangi ke rumah pemiliknya, belum masuk ke pabriknya. Cuman dari pintu utama produksi itu terlihat ada 3. Memang belum kami foto untuk bukti di lapangan, cuman kami lihat secara visual langsung. Nanti rencananya dari LCA-nya itu data yang akan kita masukkan antaranya dari energinya, dari penggunaan mesinnya itu menggunakan daya berapa, terus penggunaan air dalam produksi atau serta bahan bakso yang digunakan, karena yang untuk produksi di pabrik tersebut adalah bakso sebelum digabung ke tahunya untuk menjadi tahu bakso. Kemudian berapa air yang digunakan dalam 1 hari itu, terus kemudian ada berapa limbah baik cair maupun limbah padat yang dihasilkan dalam sehari. Nanti dari data tersebut akan berkelanjutan, misalkan dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan nanti akan kita dapatkan data dalam tahunnya itu berapa, sehingga dapat kita gambarkan dalam grafik untuk memudahkan dalam menganalisa. Demikian mungkin dari kami, Pak Budi. Satu lagi ini yang Siap. Daftar yang kualitatif berarti kuesioner nanti ya, pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Selain dari pertanyaan juga kami akan melihat langsung ke pabriknya. Istilahnya ke pabrik nanti dari data mesinnya itu untuk kapasitas berapa, setelah nanti dalam energinya yang digunakan itu berapa, kan kita memang belum masuk ke sana, cuman visualnya sudah kami lihat. Begitu Pak Budi. Ya, nanti dilampirkan ya. Siap.
pertanyaannya itu ya, supaya nanti semua bisa memberi masukan sebelum saudara melakukan wawancara gitu ya, survei, nanti pertanyaan-pertanyaan butir-butirnya itu barangkali ada masukan ya, karena ini kan belum ada lampirannya di sini sehingga belum kami lampirkan karena belum Pak Putih. Siap. Saya kira itu saja dari saya, Prof. Indah. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Budi. Jadi masukan-masukan tadi silakan dicatat ya, Nur Taufik. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman, mungkin nanti bisa ditanyakan secara offline. Siap. Akan lebih pendalamannya lebih jelas lagi begitu. Siap, Baik, Prof. Indah. saya mohon izin Pak Bambang Yuli dan Bu Pertiwi, saya izin memberikan pertanyaan dahulu ya, karena pembimbing biasanya nanti di akhir. Atau mau dibalik? Monggo, silahkan. Prof. Monggo, Prof. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kebetulan ini saya yang dari bidang ilmu sosial sendiri, yang lainnya dari non sosial eksakta gitu. Saya membaca dari proposal ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kalau untuk filosofi ilmu baik sosial maupun non sosial kan tidak ada beda banyak begitu ya dari filosofi ilmu. Jadi saya berpegang dari filosofi ilmu. Ini kalau saya lihat dari pendahuluannya itu memang terlalu singkat kalau menurut saya. Sebetulnya objek yang akan diteliti itu apa gitu. Jadi paling tidak nanti di dalam pendahuluan sebaiknya pembaca diberikan informasi tentang profil objeknya. Nah, di sini sangat terbatas sekali untuk profil objeknya, sehingga bagaimana bisnis dilaksanakan dan sebagainya itu kurang jelas bagi saya gitu. Ini pengusaha untuk membuat tahu dan bakso menjadi satu. Ya, membuat tahu dan membuat bakso, atau tahunya sudah jadi tahu, kemudian ada kombinasi menjadi bakso begitu. Ini yang saya tidak jelas bagaimana bisnis proses dari objek yang diteliti. Ya, silakan kalau mau dijelaskan. Prof. Indah menjawab dari yang disampaikan Prof. Indah. Sebelumnya terima kasih sudah memberi masukan atau pertanyaan kepada kami. Kami mencoba menjawab. Untuk yang tadi disampaikan Prof. Indah, memang dari awal profil objek, karena di awal sesuai dengan petunjuk pembimbing kami, diminta persetujuan dahulu kepada pemilik pabrik. Waktu itu kami belum mendapat persetujuan untuk penelitian, tapi kami mencoba menulis melalui dari informasi internet yang ada. Kemudian dengan berjalannya waktu, Suaranya tidak masuk. Izin, apakah Ya, sudah izin? Kami ulangi, Prof. Indah. Di awal kami menulis yang ini, memang kami belum mendapat izin dari pemilik. Dengan berjalannya waktu dan dari masukan dari pembimbing kami, sebaiknya untuk penelitian ini ada izin dari pemilik. Nah, sekarang sudah dapat izin belum? Sudah kami dapatkan, kami sudah perlihatkan dengan Prof. Bambang di offline ini, dan ini izinnya didapatkan tanggal 7 November. 7 November. Kami, ya betul Prof. Indah. 7 November sekarang tanggal berapa?
Sekarang tanggal 29 Desember. Desember, sudah 1 bulan lebih loh. Siap, Prof. Ya, jadi paling tidak profilnya kan harus sudah dapat. Siap. Nanti akan selanjutnya ini Diceritakan akan kami bisnis lengkapi. prosesnya aja. Bisnis prosesnya bagaimana? Untuk Diceritakan prosesnya, aja. siap. Untuk prosesnya dari tahunya sendiri didatangkan dari Semarang. Sedangkan jadi dari tidak membuat tahu ya, tahunya sudah langsung jadi ya. betul, Prof. Untuk Nah, yang tahunya, dibuat baksonya. baksonya dibuat di lokasi dengan mesin pembuat bakso. Di situ kami dapatkan ada 3 mesin. Cuman kami belum foto untuk bukti kami tampilkan dalam ujian ini. Mungkin akan kami tampilkan di ujian berikutnya Tidak apa-apa. dengan foto-foto lengkap. Gitu, Prof. Maksud saya, apakah dengan hanya satu UMKM begitu, kapasitasnya juga saya tidak tahu, ini belum tahu, belum di well informed kapasitasnya. Apakah itu sudah boleh eligible? Artinya untuk master thesis, apakah itu eligible begitu? Hanya dengan satu UMKM, kemudian bisnis prosesnya hanya membuat bakso begitu. Apakah itu bisa eligible? Prof. Bambang dan Bu Pertiwi sebagai pembimbing. Prof menjawab. Untuk sebenarnya dari produksi ini ada beberapa macam jenis, cuman kami fokusnya ke tahu bakso. Karena apa? Dari tahu bakso ini dari informasi yang kami publik dari beberapa warga dari sisi utara, sisi selatan, sisi barat dan timur itu dengan radius tadi yang sempat kami sampaikan antara 100 sampai 500 meter dari titik lokasi itu ada keluhan dari warga juga dari limbahnya itu, terus hilirisasi keluar masuk atau pengangkutan dari produksi tersebut ternyata ada mengganggu dari warga sekitar. Dengan poin dari penelitian ini memang kami awalnya dari limbah. Nah, limbahnya aja kami batasi dengan limbah cair dan limbah padat. Sedangkan untuk limbah udaranya belum kami masukkan karena memang keterbatasan. Kemudian dari Mas Nur. Siap. Mas Nur. Siap. Ya, maksud saya begini. Jadi apakah usaha UMKM tahu bakso ini besar gitu? Maksudnya berapa? Kapasitasnya itu berapa? Sebesar apa gitu? Karena kalau UMKM-nya itu tidak terlalu besar, artinya home industri ya home aja, kapasitasnya tidak terlalu besar, maka apakah bisa eligible untuk sebagai objek dari magister gitu, master thesis? Itu yang ingin saya pastikan. Dan juga di sini saya kira jangan dibatasi ini enggak ini gitu ya. Jadi keterbatasannya jangan terlalu banyak gitu, sehingga ya nanti satu yang pertama adalah how eligible usahanya, kapasitasnya berapa, itu yang perlu kita sepakati bersama. Dan juga pembatasan ini itunya itu jangan terlalu banyak dibatasi juga begitu. Karena apa? Nanti di sini kan mau di tujuan, kalau saya lihat di alur pikir dari penelitinya yang ada di halaman 12, maka itu nanti ada perancangan model untuk sirkular ekonomi. Jadi definisi sirkular ekonomi itu apa juga itu harus kita sepakati juga. Kemudian yang keempat itu dampak ekonomi, sosial, lingkungan dampaknya.
Kalau itu tidak terlalu besar, maka dampaknya, maksudnya seberapa dampaknya is not worth it. Itu nanti kan juga mempengaruhi dari significance of the study juga. Kemudian strateginya, ini strategi perusahaan atau strategi siapa? Itu juga yang ingin saya tanyakan juga gitu. Nah, monggo Prof. Yuli sama Bu Pertiwi, saya juga karena saya dari ilmu sosial, biasanya kalau di dalam suatu penelitian yang bisa ditarik menjadi baik itu deduktif maupun induktif, itu paling tidak ada beberapa objek begitu ya. Kalau hanya single satu, maka itu yang ingin saya tanyakan adalah kapasitasnya. Kalau memang eligible, signifikan, the study is okay. But otherwise, maka kita harus paling tidak ada pendamping untuk pembanding untuk industri yang serupa begitu. Karena kalau hanya satu saja, nanti kita kalau tarik menjadi deduksi itu nanti berisiko juga gitu. Nah, saya ingin penjelasan yang hal ini dari Prof. Bambang Yuli dan Bu Pertiwi terkait dengan how significance of the object yang diteliti begitu. Ya, baik, terima kasih Prof. Indah atas beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan. Memang ini dari Mas Nur Taufik ini meneliti UMKM. Ya mungkin ini sedikit banyak yang saya ketahui karena ini juga ketika mengajukan saya, ini apa perusahaan yang di situ itu di daerah Kedung Mundu, daerah Gayam Sari itu. Karena kalau dari sudut atau dari segi besarnya perusahaan UMKM ini, untuk perusahaan tahu bakso ini untuk wilayah Semarang Timur dan mungkin ya hampir Semarang gitu cukup besar ya. Cuman ini kapasitasnya memang belum dikemukakan ya oleh Mas Nur Taufik ya. Cuma ini kalau untuk perdagangan tahu bakso ini sudah cukup terkenal ya di wilayah Semarang Timur dan Semarang Utara, mungkin Semarang Selatan juga ya. Ini sudah. Kalau industri ya, Prof. Ya. Bambang Yuli. Kalau industri, maksudnya lebih dari satu, maka bisa kita sebut industri. Tapi kalau hanya satu perusahaan saja, maka apakah itu worth it begitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, jadi mungkin ini memang analisisnya memang lebih ke internalnya ya. Jadi mengenai analisis ke dampaknya, bukan dampaknya tapi limbahnya ya. Jadi limbah dari perusahaan ini kemudian akan diolah, dimanfaatkan ya dengan circular economy dan juga nanti analisis untuk LCA-nya. Hanya memang di sini memang saya juga belum begitu terang ya untuk kapasitas besarnya perusahaan ini. Begitu juga dampaknya ya. Apakah dampaknya kalau mungkin satu perusahaan tapi memberikan dampak yang signifikan, memang itu bisa lakukan penelitian ini ya untuk bahan untuk S2 ini. Nah, sampai seberapa besar masyarakat itu di sekitarnya itu terdampak ya di sini. Jadi dampaknya apakah misalnya sampai air sumur yang ada di wilayahnya itu juga terkendala, sehingga memang menyentuh dari masyarakat itu terasa dampaknya begitu. Nah kalau dampaknya misalnya yang tadi kebauan itu datang dari udara, nah itu memang mungkin justru dari udara itu juga perlu dianalisis itu ya. Nah di air sungai itu apanya kira-kira yang memberikan dampak kepada masyarakat itu atau kepada lingkungan itu apanya gitu, ataukah terlalu besar atau tidak, misalnya BOD-nya, COD-nya itu kemudian TSS-nya itu berpengaruh atau tidak, begitu terlalu besar atau tidak. Nah ini mungkin Maaf, yang saya salah Prof.
Ye. Saya salah. BOD, COD di sungai, saya salah. Apakah di sekitar objek ini itu juga ada perusahaan juga yang melakukan kegiatan yang serupa? Karena kalau airnya dialirkan ke sungai, BOD, COD kan tidak hanya dari, maksud saya tidak hanya dari perusahaan itu saja, Ya. tapi juga ada kontribusi yang lain. Oh, Maka ya. kan itu kita BOD, COD-nya kan berarti itu sudah spillover ya, gabungan ya. Jadi mesti harus diidentifikasi wilayah itu apakah hanya ada perusahaan itu saja atau ada perusahaan lain yang serupa atau perusahaan yang tidak serupa tapi juga mengkontribusi BOD COD yang dialirkan begitu. Itu juga perlu diidentifikasi, Nggih. Monggo lanjut. Ya, betul. Jadi idenya nanti mungkin di titik sungai, tapi juga sampling juga di titik pembuangan dari industri itu, industri tahu bakso itu. Jadi kontribusi dari industri tahu bakso itu berapa? Kan ada ya, selokan yang masuk ke sungai, nah itu kan bisa disampling. Tapi kalau di sungainya juga bisa disampling, berarti kalau di sungai itu lebih besar daripada titik perusahaan itu, berarti ada kontribusi dari perusahaan lain yang dihentikan sama Provindah itu tadi. Nah, ini perlu dikaji sehingga nanti sumbangan itu juga bukan dari satu perusahaan itu saja. Oke. Monggo, mungkin Bu Pertiwi mau menambahkan. Ya, mohon izin Prof. Indah dan juga Prof. Bambang untuk menambahkan. Jadi kalau dari sudut pandang ilmu teknik lingkungan ya terutama di sini kami ingin lebih banyak fokus ke karakteristik air limbahnya begitu. Tadinya kan air limbah saja, kemudian ini ditambah dengan limbah padatnya juga. Jadi memang mengenai kapasitas tadi itu akan sangat berpengaruh jika memang kita ingin menerapkan sesuatu gitu ya. Misalnya tadi ingin membuat reaktor biogas. Nah, reaktor biogas ini kan tidak bisa kalau misalnya misal dari 1 UMKM saja dengan kapasitas kecil. Nah, itu tentunya akan sangat berpengaruh ke visibility secara teknis, apakah biogas itu worth it gitu ya untuk kita bangun atau tidak. Nah, saat ini memang belum sampai di situ. Nah, tetapi di penelitiannya Pak Nur Taufik ini memang terus terang kami ingin lebih banyak melihat karakteristik limbahnya tadi. Kemudian jika kita lihat dari sudut pandang LCA itu nanti bagaimana? Karena tentunya di UMKM ini kan sama sekali belum ada data detail begitu ya, input proses outputnya di masing-masing setiap proses UMKM itu bagaimana, itu masih belum terlalu jelas pastinya ya. Dan untuk data di perusahaan di UMKM tersebut itu pun pasti juga kurang malah mungkin belum ada gitu. Jadi memang kalau misalnya ini nanti bisa dipublikasikan tentunya bisa menjadi salah satu rujukan yang sangat bermanfaat begitu, karena memang data UMKM yang betul-betul dikaji di lapangan itu sangat minim begitu. Tapi memang kalau misalnya tadi mau dialihkan ke sungai, memang kita harus melihat kontributor lainnya selain dari perusahaan tersebut. Tapi untuk di proposal yang disusun Pak Nur Taufik ini akan lebih banyak fokus di internal perusahaan tersebut begitu. Jadi kalau menurut kami tadi sebenarnya masih bisa dilihat begitu ya, masih bisa jadi masih bisa eligible kalau kecuali nanti kalau misalnya ingin kita langsung terapkan gitu, misalnya tadi ada reaktor biogasnya, nah itu bisa jadi nanti tidak layak gitu, tidak layak untuk kita terapkan karena kapasitasnya terlalu kecil. Mungkin begitu ya, Prof. Indah yang perlu didiskusikan. Oke, baik. Jadi
Ini berarti kurang lebihnya mesti harus ada pengamatan yang lebih komprehensif dahulu ya. Karena informasi yang terbatas dari perusahaan itu kan capacity dan bagaimana untuk bisnis prosesnya belum begitu jelas begitu. Iya, betul, Prof. Oke, baik. Silakan nanti dengan tim pembimbing Mas Nur Taufik bisa berkonsultasi begitu ya. Saya hanya ingin melihat ini karena berdasarkan alur pikirnya. Kalau sampai ke sirkular ekonomi, bahasanya itu terlalu bayangan saya terlalu jauh gitu, circular economics. Karena apa sih definisi circular economics begitu? Kalau itu tadi hanya pemanfaatan limbahnya dan sebagainya, maka itu kan change saja ya, change saja begitu. Kalau circular economy ini sampai ke artinya bisa dimanfaatkan dan bisa diperlihatkan sampai ke nanti penerapannya untuk keperluan tidak hanya single perusahaan saja, tapi banyak gitu. Seperti misalnya circular economy untuk plastik begitu. Maka botol plastik kan itu banyak orang yang pakai begitu. Tapi ini kan kasusnya limbahnya, karakteristik limbahnya dan sebagainya kan unik ya. Masing-masing perusahaan kan berbeda-beda. Jadi kalau ini nanti di istilah circular economic itu kan seperti action for the community begitu. Jadi itu yang saya persepsikan. Karena mungkin orang lain pun kalau yang tidak meneliti secara dari teknik lingkungannya begitu, bayangannya circular economy itu adalah sesuatu yang mass production dan juga bisa diterapkan di mana-mana. In case sangat tergantung dari karakteristik dari perusahaan tahu bakso tersebut. Setiap perusahaan berbeda-beda. Itu komentar saya itu. Kemudian bagaimana mengukur dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di sini belum ada indikatornya juga. Apa yang mau diukur? Bagaimana mengukurnya gitu. Itu Mas Nur. Siap, Prof. Nanti untuk dampak cara mengukurnya, kami rencananya dengan mengumpulkan warga dengan seperti diskusi secara bersama, itu yang akan dihadirkan dengan pemilik atau pemilik usaha dengan warga sekitar. Itu nanti poin-poinnya akan kami rangkum yang nanti akan kami jabarkan juga dalam hasil dari pertemuan tersebut atau diskusi bersama tersebut, Prof. Selain itu, Mas Nur, siap. Itu a matter of data collection. Ya, jadi dampak impact itu pernah dengar economic valuation method? Belum, Prof. Nah, itu ada teorinya, Mas. Jadi ada economic valuation method. Mengukur dampak itu ada artinya ada tekniknya itu ada. Tidak sekedar mengumpulkan kemudian di FGD dan sebagainya ditanya enggak itu. Itu adalah a matter of data collection saja. Tapi nanti tolong bisa dilihat bagaimana metodenya. Jadi menggunakan economic valuation method, metode valuasi ekonomi. Itu ada change in productivity, ada change in banyaklah itu ada ilmunya. Nanti harus melihat itu nggih. Tidak sekedar by intuitive guess aja gitu.
Kemudian ada yang benefit cost-nya, ada loss dan sebagainya. Ada yang bau, jadi poluternya ada yang nampak artinya seringnya karena ini limbah tahu, bakso dan sebagainya itu kan bau. Nah, bau itu juga ada apa smell-nya. Nah, itu juga bisa divaluasi. Selain itu mungkin ada yang merasa gatal atau apa, itu juga ada valuasinya gitu. Jadi nanti tolong ini bisa dipakai metode economic valuation method ya untuk mengukur dampaknya. Dampak ekonomi terutama ekonomi. Siap, Prof. Termasuk juga di dalam lingkungan itu nanti bisa di-value-kan. Value-nya menggunakan valuasi ekonomi begitu. Ini ada beberapa rujukan jurnal dan juga kalau mau ada melihat bukunya itu ada by Nancy Olivier juga. Terus Mas Nur itu juga ada merumuskan strategi untuk implementasi berkelanjutan. Nah, itu apakah masih hanya normatif? Karena kalau saya melihat perumusan strategi di sini ada dituliskan kualitatif kan? Nah, itu bagaimana? Caranya bagaimana? Merumuskan strategi. Dari yang kami pahami, Prof, dari analisa kualitatif menggunakan tematik hasil wawancara, itu yang nanti akan kita sebagai dasarnya, Prof. Lah ya Seperti bagaimana? masukan Prof tadi ada metode, ada semacam itu merupakan nanti ilmu baru bagi kami yang itu nanti akan kami gali terus baik dari sumbernya maupun dari jurnal-jurnal yang terdahulu. Nanti Lah ya akan apa, kami Mas? siap. Apa? Belum ada di sini ya? Belum, Prof, belum. Ya. Jadi untuk strategi yang menggunakan Siap. kualitatif itu ada metodenya juga ya Mas, ada teorinya juga begitu. Siap, Prof. Apakah sampai wawancara mendalam dan sebagainya dengan stakeholders, ada co-management, ada kemitraan dan sebagainya. Jadi saya ingin sampai di mana apa kualitatif yang mau dipakai begitu. Karena kalau mau belajar maka ya insya Allah saya siap karena ini memang bidang saya gitu. Jadi untuk strategi itu apakah mau menggunakan in-depth yang benar-benar begitu atau hanya ya derajatnya mau sampai ke triangulasi atau bagaimana pakai NVivo atau Atlas TI ada softwarenya juga begitu dari transkripsi wawancara mendalamnya gitu. Jadi nanti tolong yang seperti ini mohon untuk bisa dikonfirmasi lagi. Mas Nur, kenal dengan Fauzi enggak? Fauzi yang kemarin baru saja ujian bimbingan saya. Mil, nanti tanya Mas Hastomo. Fauzi, Tanya siap. Mas, ya. Fauzi Adi, tanya Mas Hastomo. Dia sudah bisa membuat untuk itu. Karena Karena kakak tingkat ini, Prof. ya, karena dia ujian kemarin di tanggal 22 Desember. 22 Desember ujiannya. Nanti tanya Mas Hastomo. Ketemu dengan dia supaya Mas Nur nanti belajarnya nggak usah baca banyak-banyak gitu karena kalau dari orangnya kan bisa ada langsung coaching gitu. Ya, tanya Mas Fauzi. Ya, Mas Hastomo tahu nanti bisa minta nomor kontaknya juga. Nah, itu terkait dengan
tadi dampak ya untuk valuasi ekonomi, untuk pemikiran yang ada di nomor 4 di halaman yang punya Mas Nur itu halaman 12, itu nomor 4. Atau bisa ditayang, Mas. Alur berpikir penelitian bisa ditayang? Siap, mohon waktu, Prof. Ya, kalau di proposal di halaman 12 begitu, itu nomor 4. Maka bagaimana untuk evaluasi dampak? Maka estimasinya tadi dengan valuasi ekonomi. Kemudian setelah itu Mas Nur juga mau merumuskan strategi yang berkelanjutan. Nah, ini sepertinya masih normatif karena saya lihat di dalam itu belum ada. Nah, itu juga apakah sampai mau ke arah triangulasi atau bagaimana untuk merumuskan strateginya begitu. Saran saya belajar cepat, maka tanya Fauzi, coaching aja, nanti akan lebih efektif waktunya. Mas, ini kok ada hipotesis segala ya, Mas ya? Ya, halaman 12, ya. Nah, itu nomor 4 dan nomor 5 itu yang saya tanyakan. Evaluasi. Sorry, ini mungkin bukan evaluasi, Mas, tapi valuasi. Valuasi ya. Bagaimana mengestimasi dampak itu. Valuasi, nah itu dari valuasi ekonomi. Dan yang nomor 5 itu tentang perumusan strategi yang memakai kualitatif. Nah itu yang saya tanyakan. Karena di sini Mas Nur akan telah sebutkan dengan wawancara dan seterusnya. Itu. Oh, ada hipotesis penelitian juga, Mas. Memang diperlukan begitu. Ada di halaman 25, itu ada hipotesis penelitian. Nomor 3.6, ya, halaman 25. Ini hipotesis 1, limbah padat. Hipotesis yang kedua, nomor 2, penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan. Apakah nanti tidak berat, Mas? Maksudnya hipotesisnya seperti itu nanti terbukti atau tidak begitu? Pembuktiannya bagaimana? Karena hipotesis itu pakai H0, H itu, yang seperti itu maksudnya. Atau ini hanya sekedar untuk preposisi saja? Siap, Prof. Nanti akan kami revisi, Prof, yang bagian. Nanti dipikirkan, J. Siap. Ya, konsul dengan pembimbing. Karena kalau ada hipotesis yang seperti ini, konsekuensinya harus dibuktikan. Terbukti atau tidak, itu yang perlu dilaporkan. Dan analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif. Nah, yang kualitatif ini mohon untuk bisa menggunakan kaidah yang lazim dipakai di dalam analisis kualitatif. Pendekatan tematik analisis. Saya kok belum pernah dengar ya, Mas ya. Silakan nanti dipakai yang lazim ya, yang di halaman 28. Sudah bergeser di halaman 28. Ya. Analisis kualitatif. 28, Mas. Y. Terus ada di halaman 29, Mas. Di halaman 29 nomor 4. Ada interpretasi dan triangulasi. 29, ya. Nomor 4. Betul, bawahnya. Ya, oke. Interpretasi, stop. Nomor 4. Interpretasi dan triangulasi. Mas Nur, by the way, waktu nulis ini sudah paham apa yang dimaksud dengan triangulasi? Belum maksimal, Prof, untuk yang poin 4 ini, Prof. Untuk pemahaman saya jangan pakai istilah belum maksimal. Siap. Tapi belum memahami, Prof.
Lah, kalau saya suka yang terus terang. Jadi saya Siap. tahu bagaimana untuk membantunya. Kalau belum maksimal itu berarti sudah paham, tapi belum banyak kan gitu. Siap, Bro. Ya, ini nanti dicek lagi karena Mas Nur pakai triangulasi berarti yang analisis kualitatif yang tadi saya sampaikan statusnya sudah sampai di sana gitu. Ya, nanti ini ya omong-omong sama Fauzi ya. Fauzi, siap. Ya, Fauzi. sebelum Fauzi Adi. ini. Ya, ya. Omong-omong dengan Fauzi apa yang dimaksud dengan triangulasi dan sebagainya gitu. Nanti syukur-syukur kita bisa ketemu offline karena kalau online ini nggak bisa, nggak bisa maksimal saya memberi masukan. Siap, gitu. Bro. Oke, baik. Saya kira hal-hal yang ingin saya sampaikan, terutama yang itu tadi. Terus terakhir, Mas. Siap, Bro. Ya, terakhir. Di dalam tinjauan pustaka, maka landasan teori apa yang dipakai di sini, Mas? Di tinjauan pustaka. Teori apa yang dipakai, Mas? Di sini hanya menjelaskan industri tahu, dampak lingkungan, dan sebagainya. Mas, artinya itu deskripsi begitu. Tinjauan pustaka itu kan isinya landasan teori dan penelitian terdahulu ya, begitu. Review. Nah, ini sebetulnya tesis Mas Nur nanti itu akan memberikan kontribusi terhadap ada inovasi atau ada masukan kontribusi baru terhadap teori yang mana gitu. Gini, Bro. Kalau saya kemarin langsung di lapangan, Bro, terus saya kaitkan dengan yang Bro barusan tanyakan, kemungkinan nanti yang kami dapat di lapangan itu kan limbahnya itu dibuang secara langsung, Bro. Nah, Bukan, teorinya apa, Mas? siap. Ya, kita kan melakukan penelitian ini itu dan sebagainya. Sebetulnya itu manfaat teoritiknya apa gitu. Kan akan memberikan mungkin revisi pengkayaan terhadap satu teori kan gitu. Kalau tidak kan manfaat teoritisnya ini loh apa? Kalau izin menjawab, menurut dari pemahaman saya, Bro, penggabungan untuk teoritisnya itu dari limbah yang tadinya secara dibuang, yang kemudian dikaitkan dengan sirkular ekonomi atau pemanfaatan limbah, semacam itu. Nanti yang tadinya seperti tadi dicontohkan seperti plastik itu kan digunakan banyak, atau limbah plastik itu banyak dimanfaatkan dari berbagai sektor. Nah, kami mencoba ini dari industri tahu bakso, biarpun tahunya ini tidak diproduksi dalam pabrik tersebut, teorinya kami mencoba menggabungkan yang tadinya dari ilmu lingkungan atau buangan atau limbah yang secara langsung dibuang secara langsung, tidak diolah kembali. Kami mencoba nanti limbah tersebut akan dapat bernilai ekonomis, semacam itu, Nah, Bro. itu teorinya apa, Mas? Ya, itu teorinya apa? Zero waste. Nah, itu, Bro. Yang Ya, belum. jadi kita harus tahu kita melakukan sesuatu, maka kita dapatkan apa, maka kita kontribusikan kepada pengkayaan teori. Nah, teorinya apa? Itu yang kita harus tahu juga. Teorinya Siap, Bro. teori zero waste. Ya kan, zero waste, teori efisiensi, clean production, itu teori. Nah,
itu yang harus kita rujuk begitu. Sehingga manfaat teoritis yang dituliskan di sini itu mungkin Mas Nur belum paham apa yang dimaksud dengan manfaat teoritisnya. Ini nanti bisa diperbaiki. Enggak, tapi itu tadi Mas, di tinjauan pustaka, landasan teori, maka teorinya adalah satu teori zero waste. Itu nanti kalau limbahnya baunya nggak enak, terus ada misalnya kadar pencemaran dan sebagainya, maka pabrik tahu baksonya itu harus ngapain, Mas? Kalau yang sudah pernah dijalankan Ada itu, kompensasi enggak? kompensasinya untuk warga sekitar itu yang kami dapat informasi itu, Prof. Setiap bulan membagikan sembako, Prof. Untuk jenisnya itu ada dari kompensasi toh. siap. Teorinya apa, Mas? Ayo. Ini sekalian mohon ya. maaf, Prof. Ini untuk teorinya saya belum memahami ini, Prof. Nah, nanti saya akan kasih kami tahu aja. siap. Teorinya itu namanya polluter pay tax. Polluter pay tax atau emission. Jadi yang mencemari itu membayar ya seharusnya tax atau emisi begitu. Nah, dalam bentuk sembako dan sebagainya. Maka kalau dihitung sembako itu kan hanya kompensasi kecil, tapi polusinya berapa kan harusnya polluter pay tax. Teorinya itu, Mas. Siap, Prof. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu untuk tesis magister saya kira perlu karena itu adalah sumbangan kontribusi teoritiknya bisa dimasukkan. Siap. Dan juga nanti kalau menulis jurnal kan bisa mesti harus tahu itu untuk apa materialsnya. Materialsnya itu tadi teorinya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf saya mengkonsumsi banyak waktu dan saya kira nanti bisa untuk bahan perbaikan dari Mas Nur. Mohon maaf ini Prof Yuli dan Bu Pratiwi. I took a long lot of time untuk memberikan masukan. Untuk itu maka yang selanjutnya adalah bagian dari tim pembimbing. Monggo, siapa dulu? Bu Pertiwi dulu atau Pak Bambang Yuli dulu? Monggo, silakan. Saya dulu atau Prof Bambang dulu nih? Monggo, Bu Pertiwi dulu. Oh, nggih. Matur nuwun Prof Indah dan juga Prof Bambang. Mohon izin juga Pak Budi. Tadi sudah banyak ya Pak Nur masukan-masukan dan juga komentar, juga beberapa hal yang mungkin perlu kita telaah lagi gitu ya, terutama tadi terkait kapasitas, kemudian juga barangkali ada ketentuan ya di Prodi Mil begitu ya, apakah untuk tesis itu ada ketentuan tertentu mengenai kapasitas produksi atau hal-hal terkait lainnya, tolong bisa dicek lagi begitu ya. Kemudian tadi saya juga setuju ya untuk terkait circular economy, sepertinya tampak sedikit overclaim gitu ya. Jadi nanti bisa coba kita diskusikan lagi untuk istilah yang lebih tepat gitu ya, terutama juga di tujuan penelitian ketiga ini ya. Mana itu dia? Tujuan penelitian ketiga apa ya Pak ya? Nah, ini ya untuk menyusun strategi
optimalisasi. Nah, ini memang sudah ini yang mungkin kemarin kita diskusi harus ada parameternya. Di sini tertulis parameter C per N, BOD, dan COD begitu ya. Nah, ini apakah ada pertimbangan tertentu mengapa 3 parameter ini dipilih? Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Nur ya. Untuk izin Ibu menjawab untuk yang parameter dari C per N, COD dan COD ini karena kami rasa untuk yang dari limbah cair parameter tersebut yang menjadi inti. Mohon izin petunjuk untuk selanjutnya. Ya, di sini kan untuk konsep circular economy itu sendiri, sepengetahuan saya kan ada 2 hal faktor utama gitu ya. Ada dari sisi ekonomi dan juga sisi lingkungan begitu ya. Nah, di sini kan yang tampak baru parameter lingkungannya begitu ya, dan itu pun coba mohon bisa dicek kembali apakah parameter misal yang COD ini sesuai atau tidak gitu ya, atau mungkin nanti bisa pakai parameter lain begitu, misalnya total organic carbon gitu, untuk mengetahui apakah layak begitu, misal tadi untuk biogas atau mungkin cukup sebatas untuk pakan ternak aja, pakan lele begitu ya. Jadi nanti bisa decide gitu ya, bisa ditentukan dari situ. Kemudian juga jangan lupa untuk teknisnya kan pasti ada parameter-parameter pembatas gitu ya. Nah, apalagi ini agak khas gitu ya, bukan biasanya kalau untuk limbah tahu kan saya rasa sudah cukup banyak gitu ya penelitian, tetapi untuk tahu yang diberikan apa, ditambahkan Masukkan bakso. daging gitu ya. Nah, daging ini kan juga memiliki kandungan proteinnya tinggi, juga protein hewani ya, protein hewaninya tinggi dan juga lemaknya. Nah, lemak ini kan bisa jadi salah satu faktor penghambat gitu. Cuman memang saat ini kita masih belum mengetahui ya kondisi existingnya seperti apa begitu ya di sana. Jadi nanti perlu juga masuk di parameter yang perlu dipertimbangkan gitu. Dan juga bisa dicek lagi untuk circular economy ini apakah ada secara ini ya makro itu apakah ada parameter khususnya begitu ya. Karena kan memang biasanya misal nih untuk circular economy itu kita menentukan umur pakai suatu barang gitu ya. Semakin panjang umur pakainya itu akan semakin sirkular begitu. Nah, ini apakah untuk kasus konsumsi nah apakah ada parameter tertentu begitu yang sering dipakai mungkin di riset-riset terdahulu, mungkin nanti bisa dikaji begitu ya di beberapa jurnal internasional kalau bisa begitu ya. Sekarang sudah cukup banyak tools yang bisa kita gunakan ya untuk mencari informasi dengan cukup cepat gitu ya. Siap Ibu. Kemudian untuk ini terus terang tesisnya memang lingkupnya satu UMKM tapi analisisnya banyak gitu. Sangat lebar gitu menurut saya. Jadi dari tidak hanya teknis saja gitu dari sisi lingkungan tapi hingga ke aspek sosialnya begitu kan ya. Nah, untuk dari aspek ekonomi apakah nanti akan juga tadi ya ada dari Prof Indah valuasi ekonominya apakah nanti juga ada cost benefit analysis begitu ya, untuk menentukan misalnya apakah layak secara ekonomi atau tidak nanti coba didiskusikan lagi begitu ya. Kemudian untuk di proposal sepertinya saya sempat membaca ada estimasi untuk produksi biogas 1 kilogram COD itu bisa menghasilkan 0,35 meter kubik gas metan gitu ya. Nah, nanti ini coba dikaji ulang begitu ya tadi misalnya
parameternya, parameter kuncinya tadi apakah betul COD gitu ya, atau mungkin ada parameter lain yang lebih tepat. Kemudian parameter lain yang biasanya menghambat gitu ya, selain tadi ada lemak, itu biasanya juga kalsium ya. Nah, kalsium ini juga salah satu yang sebenarnya harus disisihkan gitu ya. Nah, kita mungkin masih belum tahu ya apakah di sana ada tulang-tulang gitu ya yang juga ikut terbuang. Nah, kalau misalnya ada, nah itu harus dipikirkan bagaimana pengelolaan dan juga pengolahannya seperti apa gitu. Siap Ibu. Kalau kemarin sempat Hmm. cerita itu dari limbah padatnya itu ada sebagian tulang, betul itu Ibu. Karena langsung diambil karena belum proses untuk lebih lanjut, diambil secara manual aja penggunaannya, dimasukkan ke kolam lelenya Ibu, mohon izin. Oh, jadi lelenya yang makan tulang-tulang tadi itu ya? Ya, itu kan semacam kayak remukan tulang gitu Ibu. Oh, Kan dari mesin itu, dari mesin pembuat bakso itu. Nah, nanti kan juga bisa dikaji ya mana yang mungkin paling menguntungkan gitu ya, baik itu dari segi ekonomi dan juga lingkungan, apakah semuanya jadi pakan lele atau sebagian jadi Siap. sesuatu yang lain begitu. Nanti harus dikaji secara mendetail gitu ya, mengingat ini lingkupnya relatif sempit gitu ya untuk lokasinya tadi ya. Juga nih tadi selain beberapa metode yang disebutkan oleh Prof. Indah juga, ini ada triple bottom line juga. Ini terus terang apakah sama dengan triangulasi atau tidak, terus terang saya kurang memahami untuk aspek sosial ya, nanti bisa dicek kembali kalau misalnya tadi sudah berguru gitu ya dengan siapa tadi kakak tingkatnya gitu itu bisa dicek lagi secara ya Pak Fauzi ya, bisa dicek lagi di proposalnya dari awal sampai akhir, jangan sampai ada hal yang tidak konsisten gitu ya, misalnya tadi yang diperbaiki cuma metodenya gitu, tapi yang awal-awal lupa gitu dicek kembali gitu. Izin menambahkan kalau yang Ya. PBL ini kemungkinan dari sosial masyarakat sekitar itu Ibu. Kemudian juga di sirkular ekonomi sepertinya saya tadi sempat membaca 9R gitu ya, udah bukan 3R gitu. Nah, ini apakah benar gitu ya 9R? Karena memang setahu saya sih konsepnya tetap ya pada intinya ya 3R begitu ya. Hanya nanti bisa dispesifikan lagi gitu ya masing-masing dari 3R itu. Nah, nanti coba cek lagi gitu ya parameter yang lebih tepatnya itu apa gitu untuk sirkular ekonomi tadi ya. Siap Ibu. Juga terkait misal tadi kan untuk misalnya untuk pakan atau pupuk gitu ya, itu menjadi waste to material gitu. Nah, nanti kalau misalnya untuk biogas itu kan menjadi bukan sebuah ya, menjadi suatu energi gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ingin dikaji juga, itu harus dicek juga untuk energi outputnya itu apakah positif atau negatif gitu ya. Nanti ini juga tadi ya terkait dengan kapasitasnya, kalau misalnya sampai negatif itu kan berarti tidak layak gitu. Jadi kalau untuk tadi nutrisi gitu ya, kalau untuk pakan, pupuk, nah ini untuk energi pastinya parameter yang digunakan itu akan berbeda begitu. Siap Ibu. Untuk yang biogas nanti akan kami coba cari jurnal-jurnal lagi. Baik, mungkin itu saja ya dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Indah, matur nuwun sangat. Nggih, matur nuwun Bu Pertiwi. Prof. Bambang Yuli, monggo. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, matur nuwun. Baik, saya kira ini dari para penguji. Jadi ini menarik sekali dari proposal saudara Nur Taufik ini ya mengenai pengelolaan limbah tahu bakso.
Ini tadi dari para penguji Pak Budi ya, mengenai redaksional ya. Mohon nanti untuk diperbaiki lagi, dicek lagi. Ini memang sering ya, karena saking seringnya revisi-revisi itu kadang lupa gitu lagi untuk membaca ulang ketika terakhir itu mau diserahkan pendaftaran itu, kadang kita belum baca semua lagi sehingga kadang masih ada yang tertinggal begitu. Ini karena ya ini milik kita gitu, jadi soalnya yang tahu kita sendiri, ini nanti dibaca orang lain yang sama sekali nggak tahu. Ya. Kemudian tadi ya keterkaitan antar parameter yang ada tadi ya, saya mohon untuk bisa dikaji lagi ya antara sirkular ekonomi dan LCA dan lainnya. Kemudian dari Prof Indah ini matur nuwun sekali, ini banyak sekali masukan ya, karena ini kebetulan Prof Indah bidangnya sekali ini ya, ekonomi lingkungan ini. Sehingga Mas Taufik ini ya jadi seperti dikuliti ini ya, sama Prof Indah. Bukan dikuliti, nanti berdarah semua. Jadi ini masukannya ini daging semua ini ya masukannya ini ya. Filosofinya ya, dari misalnya mulai dari tinjauan pustaka itu ya, filosofi yang dipakai itu untuk sampai kepada metode itu ya. Jadi setiap metode itu nanti filosofinya itu masuk di dalam tinjauan pustaka gitu ya. Yang tadi juga mengenai kapasitas usaha ya, usaha ini, sehingga ini besar atau tidak memang ya biasanya memang ya mahasiswa amil itu kalau mau kaji biasanya memang perusahaan besar begitu ya, misalnya perusahaan pembuat bahan bakar BBM dari bahan kelapa sawit, itu perusahaan besar seperti itu. Memang dampaknya itu mereka sampai punya divisi ASE itu ya, sehingga ini tadi memang Prof Indah menanyakan tingkatan UMKM ini seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan itu tadi. Nah, oke, gitu ya. Jadi nanti karena ini kajiannya lebih pada internal ya, pengelolaan internalnya, jadi nanti mungkin lebih didetailkan lagi ya, dimantapkan lagi untuk metodenya itu dari analisis kandungan polutannya sendiri ya, polutan atau limbahnya, kemudian kaitannya dengan sirkular ekonomi dan LCA ya. Dan tadi Prof Indah sudah memberikan ya, membuka advice untuk bidang ekonomi ini. Beliau sangat 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 pakar sekali ya di sini ya, saya paham benar ini ya. Kemudian tadi juga mungkin untuk awal bisa menemui bimbingan Prof Indah itu tadi ya, untuk pembandingan, sehingga kalau antar mahasiswa begitu kan lebih loss gitu ya, ya transfer ilmunya. Siap Prof. Saya kira masukan yang sangat bagus sekali. Dia tadi sudah valuasi ekonomi begitu ya, jadi apakah sampai pada tingkatan valuasi ekonomi dari dampak yang ditimbulkan, karena memang itu sudah diatur ya dalam Permen LH nomor 7 tahun 2014 itu mengenai ganti rugi ya. Ganti rugi itu ada tiga, ganti rugi pencemaran lingkungan dan ganti rugi kerusakan lingkungan. Jadi duanya berbeda ya. Jadi kalau pencemaran, kalau ini mungkin bisa karena pencemaran lingkungan, tapi kerusakan lingkungan tidak. Tapi kalau misalnya itu yang di pertambangan itu kerusakan lingkungan bisa ya, yang di hutan itu ya, deforestasi hutan itu
penggantiannya itu bisa kami karena usaha kami. Ini seperti dilihat di Permen LH nomor 7 tahun 2014 ya. Ini juga ada teorinya ya, di dalam seperti kan perlu ada teori ya di dalam apa namanya sampai pada metode itu teorinya apa gitu ya. Siap. Kemudian juga mengenai strategi tadi yang ditinjau secara kualitatif ya, seperti apa nanti sampai di mana triangulasi dan lain-lain tadi ya, yang mungkin Anda bisa saling share dan belajar bersama ya dengan Siswa. Kemudian ya, itu ya saya kira tadi sampai pada organisasi sudah ya, intinya dari perusahaan memberikan ya, Kewajiban. Siap. jadi counter tax dan Gantian. ini makanya juga kita perlu tahu juga ini kok sampai dia apakah dan dampaknya itu besar sekali. So ini mungkin dampaknya tidak besar, tapi itu karena sekitarnya itu protes untuk membuka itu kan ada juga. Historinya nanti akan kami gali lagi. Jadi karena ada usaha itu yang membutuhkan tempat itu kan, tempat yang sebagai usaha seperti kalau itu di sekitar kan memang bisa terjadi seperti itu. Usaha itu menyebabkan dan usaha yang besar. Misalnya ketika sudah besar dia harus pada pemukiman dengan tempat yang zona daerah industri sehingga kita tidak menemukan ya, saya kira ini sangat penting ya untuk berbeda dari siap ini supaya tadi dikatakan dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada Prof. Endah. Monggo Prof. Endah. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Prof. Bambang Yuli. Ini apakah Pak Budi masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi atau memberikan komentar? Sampun Prof. Indah, nanti ini saya sebenarnya di lantai 4 juga, nanti ketemu langsung aja. Langsung, baik, terima kasih. Mas Nur Taufik, apakah sudah cukup untuk beberapa penjelasan dan juga masukan yang sudah disampaikan oleh pembimbing dan penguji tadi? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, maka dipersilahkan Mas Nur Taufik. Siap Prof. Terima kasih waktu yang sudah diberikan, terutama kepada Ketua Penguji Prof. Indah. Masukannya sangat bermanfaat sekali untuk kami, karena dari metode-metode atau teori-teori yang diberikan itu memang kami baru mempelajari Prof. Dan karena basicnya kami teknik dan ini di ilmu lingkungan, mau tidak mau, dan itu karena terkait dengan penelitian yang kami buat, itu akan kami usahakan untuk mempelajarinya Pak. Terus untuk saran untuk bertemu dengan kakak tingkat tadi untuk Mas Fauzi Adi, nanti segera kami akan menghubungi. Bila nanti hasilnya bagaimana akan kami laporkan ke Prof. Indah. Begitu juga nanti bila diizinkan atau ada waktu Prof. Indah, kami akan ke Prof. Indah juga. Setelah dari Mas Fauzi, mungkin ada tulisan atau yang perlu kami tanyakan lebih lanjut atau ilmu yang akan di-sharing ke Prof. Indah ke kami juga. Untuk Pak Budi, terima kasih juga
masukannya akan kami teliti ulang, baik tulisan kata sambung atau nanti akan kami perbaiki. Gitu untuk Prof. Bambang, masukannya akan kami perbaiki dari bentuk tata penulisan, baik masukan juga untuk Prof. Insinyur Pertiwi, Ibu Pertiwi, yang sangat bagus sekali. Ini juga metode-metodenya serta saran-sarannya akan kami kaji ulang kembali. Begitu Prof. Indah, mungkin dari kami yang dapat kami sampaikan. Sudah. Siap, Prof. Baik. Mas Nur, ini saya boleh diberitahu latar belakang dari mana, sudah kerja di mana, karena biasanya di CV ini diberikan CV supaya tahu ya. Sebentar Siap, Mas, ya dari izin sudah kerja di mana atau bagaimana ini? Izin Prof, untuk latar belakang background pendidikan saya teknik industri. Untuk saat ini saya bekerja di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Kebetulan untuk penelitian yang jenis semacam ini mungkin juga terkait dengan pekerjaan sehari-hari, karena pencemaran lingkungan atau untuk dari suatu pabrik yang berkembang tapi dengan menyalahi aturan atau bagaimana, itu akan menjadi ranah kami juga untuk sampel-sampel yang akan diajukan, karena salah satu tugas pokok dari laboratorium forensik itu merupakan bantuan teknis dari penyidik semacam itu, Prof. Mohon izin. Baik, terima kasih. Jadi Mas Nur Taufik ini penyidik ya? Siap, Prof. Nggak Pemeriksa apa-apa. di laboratorium, Prof. Indah. Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah tahu begini kan sampai berapa dan sebagainya kan kita bisa saling membantu bagaimana untuk berinteraksi dan seterusnya. Kalau memang Mas Nur berkenan ketemu saya, besok Fauzi akan ketemu saya beri waktu jam 10. Nah, kalau mau bareng-bareng dengan Fauzi ketemu saya besok kalau ada waktu. Kalau tidak, nggak apa-apa. Nanti next time bisa ini. Nanti bisa masuk di grup bimbingan saya juga supaya mudah. Fauzi juga masuk di grup bimbingan sehingga ada interaksi dengan mahasiswa lain dari S1, S2, S3 gitu. Jadi ada komunikasi di forum itu. Nanti gampang merujuk dan gampang dibantu oleh adik-adik yang lain begitu. Siap, Prof. Ngaten nggih. Atas saran dan masukan sangat membantu untuk kami, Prof. Siap, sama-sama. Kita karena saling harus bekerja sama, tidak ada dosen dan mahasiswa, tapi sekarang ini kan sama-sama peneliti. Baik, terima kasih Prof. Bambang Yuli, Bu Pertiwi, dan juga Pak Budi, serta Mas Hastomo yang senantiasa setia untuk menjaga MS Team di pojok itu selalu. Terima kasih. Ujian dari Mas Nur Taufik bisa kita akhiri. Dan tadi sudah ada beberapa kesepakatan dan juga ada bagaimana saran-saran perbaikan yang akan kita lakukan bersama gitu. Saya dalam memandu ini ditugaskan sama Mas Has ini sebagai chair. Terima kasih. Dan kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Happy holiday for everybody. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pengelola MIL. Dipersilahkan. Terima kasih, Prof. Indah. Mau ada foto bersama meskipun virtual, Mas Hastomo? Oh, Bu Pertiwi sudah on the way kemana ini? Lagi ada urusan keluar. Monggo. Silakan Mas Has. Yang biru. Monggo, siap. Ya, ini
Salam komando ini. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum, sampai ketemu. Nggih. Pak Budi, terima kasih Pak Budi ya infonya yang kemarin. Oke, nggih, sami-sami Nggih, Prof. Indah. nggih, matur nuwun. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Izin live. Oke, matur nuwun, Prof. Indah. Salam. Baik, selamat ya Pak Nur Taufik. Oke. Ya, Jadi Bu. tadi langsung sudah otomatis lulus seminar proposal berarti ya. Siap.